Nama gue Pian dan ini teman gue Naga. Kita ada di Overthinking Coffee. Kalau Overthinking Coffee kita kemarin soft opening di 4 Desember 2021. Kita buka di daerah Seruaraya di Ciputat, Tangerang Selatan. Untuk konsepnya sendiri sih kita agak bingung sebetulnya yang mau disebut seperti apa ya. Dibilang industrial enggak, tapi alami enggak, vintage enggak, tapi kita hanya mencoba memanfaatkan tempat yang ada semaksimal mungkin jadi tempat yang nyaman untuk kita semua. Jadi kita kalau boleh jujur ya Bang ya, kita berangkat dari apa ya? Ini kita teman-teman tongkrongan nih yang hampir tiap malam nongkrong. Terus kita mikir anak muda kayak kita nongkrong terus ngeluarin duit, kenapa nggak kita buat sebuah wadah untuk kita belajar dan untuk kita nongkrong juga. Syukur-syukur itu bisa jadi investasi pengalaman di kita, dan kalau rezeki bisa jadi investasi rezeki juga ya ke depannya ya. Harapan kita sih begitu, bisa membuka pintu usaha ke depannya lagi. Mudah-mudahan sih begitu. Habis nongkrong kita ngitung duit. Iya. Ownernya sebetulnya kita bertiga. Gue, Pian, ada Naga, sama satu lagi Benny. Kita memang, ya itu basicnya kita tongkrongan, kita sering main bareng, sering ngobrol bareng. Alhamdulillah tercetus ide buat sesuatu yang bisa, intinya kita nongkrong tapi masih bisa menghasilkan lah. Dan bisa untuk wadah belajar. Secara nggak langsung gini ya, mungkin kita kalau berpikir namanya jualan mungkin nggak selamanya untung, ya kan? Dan sebaliknya, jualan itu pun juga nggak selamanya kita rugi. Tapi ketika kita udah mencoba belajar, plus minusnya kita bisa pelajarin, pasti tetap akan ada untungnya ketika kita merasa bersyukur. Mungkin mulai dari situ juga kita mencoba untuk, ya udah nih keresahan teman-teman juga sebetulnya. Jadi yuk kita coba bikin sesuatu, plus minus, untung rugi, kita bisa pelajarin. Dan mudah-mudahan ketika memang untung, kita bisa berkembang, kita bisa jadi wadah untuk orang-orang yang belum bekerja atau apapun, kita bisa belajar bareng. Simpelnya mungkin ini sih Bang, kita pengen bebas, dan kalau emang ini nggak dipaksakan, ini nggak dimulai, kita nggak berani memulai, nggak akan pernah jalan, kita nggak akan pernah bisa lebih besar dari apa yang ada sekarang. Dan balik lagi ke harapan kita di awal ini, kita bangun kedai untuk berkah untuk kita, berkah juga untuk sesama Bang. Kalau kita ya berdasarkan pengalaman, jangan terlalu banyak berpikir, ambil tindakan. Ntar kedepannya pasti bakal berproses dan bertumbuh. Learning by doing sih kalau kita, karena kalau kita mikir perfect nggak akan ada habisnya lah. Jadi mending jalan tapi tetap dengan fundamental yang bagus ya, yang cukup lah. Ntar kedepannya tambah inovasi lagi. Ntar juga lu bakal tahu lah apa yang pasar lu butuh. Simpelnya mungkin berproses lebih baik dibanding kesempurnaan. Karena sempurna nggak ada habisnya kita ngejar sempurna. Kita lebih baik berproses saja. Mungkin sukanya kita mungkin awal ketemu tempat ini kita suka dengan view-nya, tempatnya yang natural. Dan sampai kita berpikiran kita pede banget untuk bikin kopi di sini. Tapi ternyata kadang berhubung ini bangunan lama, dukanya yaitu ketika kita bangun sesuatu, ya itu balik lagi kita bilang, kita cari sempurna, nggak ada habisnya sempurna, ternyata masih ada terus kurangnya. Terutama bangunan-bangunan lama kayak gini kan, entah ya pas kita, ini udah beres, ternyata ada yang bocor, ini udah beres, masih ada lagi yang rembes. Dukanya lebih kayak gitunya sih, sama banyak yang harus betulin. Hampir kita dari jadwal perbaikan aja tuh molor sampai 2 bulan ya Gaya? 2 bulan. 2 bulan, dari awal 2 minggu jadi 2 bulan. Cukup lama tapi cukup jadi pelajaran buat kita lah. Kalau boleh jujur ya Bang ya, dengan proses yang kita alami, yang tadi kayak kata Bang Pian bilang, dari 2 minggu jadi 2 bulan, dan banyak duka yang kita alami, yang pada akhirnya kita anggap kita ketawain aja. Ya ketawain aja. Oke, sampai sekarang ngerasanya kayak, wah berada di titik ini rasanya kayak luar biasa banget. Nggak nyangka dibilang gitu. Sebuah pencapaian memang sebenarnya masih tahap awal ya. Tapi memang kita udah bisa ngelampai batas limit kita yang awalnya cuma berpikir untuk pengen buka, ingin. Ini kita udah ada aksinya. Dan tinggal inovasi untuk ngebesarin lagi ini biar lebih berkah untuk kita dan sesama Bang. Amin.
juga. Ya, kalau di Overthinking sendiri, untuk menu ada coffee, non-coffee, sama snack lah. Untuk teman-teman ngopi, biar teman-teman nongkrong biar lebih asik. Kalau di kopi ya biasa kita kayak kedai umumnya ya, Bang ya? Betul. Ada kopi susu, tubruk, Japanese, V60. Pokoknya kita ada mesin sama ini, single origin juga untuk manualan. Kayak V60, tubruk, dan sebagainya. Untuk snack-snack, mungkin Bang Pian lebih paham nih. Untuk snack-snack sebetulnya kita masih standar lah pada umumnya. Cuman yang kita tonjolkan ini signaturnya kita singkong ini ya, ini sih singkong gorengnya ini. Gurih ya, tapi Ya, dalamnya lembut. Dibilang singkong keju enggak, tapi lebih ke gurihnya. Gurihnya bukan dari keju. Mantep Bang. Dijamin. Iya. Overthinking nggak nyobain singkong Overthinking, nyesal. Cuman 10.000 lagi. Biar udah kenyangin. Ini ya, kalau untuk yang kopi-kopi susuan, kita base espressonya nggak cuma untuk kopi susu ya, kopi susu kayak yang cappuccino, mochaccino, itu kita pakai full arabica untuk base espressonya. Memang lebih mahal sedikit dibanding house blend atau robusta, tapi memang kita lebih ngejaga kualitas juga sih. Dan kalau untuk single origin, untuk manualan kita lebih apa ya, dibilang lebih variatif juga ya. Juga. Jadi untuk yang spesial memang kita pakai beans yang spesial. Kita udah punya standar harga tersendiri lah untuk beans spesialnya kita. Kita nggak terpaku pada satu beans saja sih. Kadang kita pakai yang lokal, kadang pakai yang luar, Ethiopia, atau kadang kita pakai Geisha. Kalau untuk lokal kita banyak juga dari Toraja, dari Arabica Toraja, Bali Kintamani, Gayo. Dan mungkin bisa dibilang 100% bean di sini full Arabica. Full Arabica. Baik untuk base espresso ataupun untuk manualan single originnya. Paling yang ya, sama cara itunya aja sih paling. Penyajiannya kita secara fresh aja sih paling. Karena kita juga nyetok biji, kita grinder sendiri, giling sendiri, baru kita buat kopinya. Iya, jadi untuk single origin memang benar-benar kita jaga freshnya itu. Untuk non coffee sendiri juga kita ada banyak pilihan juga ya. Ada matcha itu bisa hot ice, ada red velvet juga, taro juga, dark choco juga. Emang pasarnya kita yang kita sasar itu kalau untuk non coffee lebih luas sih. Jadi mulai dari anak-anak, apalagi ini kita kan daerah perumahan ya. Anak-anak, orang tua, anak muda juga bisa untuk menikmati nongkrong di tempat kita ini. Kadang beberapa orang punya asam lambung untuk kopi, jadi kita sediakan juga untuk kopinya. Dan untuk ini ada apa aja? Ada matcha gak ya? Ini ada matcha, ada kopi susu Overthinking, signature-nya kita. Ada tubruk Overthinking. Nah ini kita sebenarnya kita punya dua jenis tubruk. Ada tubruk reguler sama tubruk Overthinking. Tubruk reguler itu kita pakai beans regulernya kita yang kita masih bilang oke, aman. Tapi memang kalau untuk yang beans spesial ini untuk tubruk Overthinking, kita berani keluar harga lebih untuk beansnya, untuk budget beansnya sendiri. Dan untuk yang V60 atau Japanese juga kita pakai beans yang spesial. Tubruk Overthinking ini juga lumayan best seller sama di Japanese-nya juga sih. Betul. Banyak juga di sini ternyata yang senang untuk manualannya juga, nggak cuman kopi-kopi susuan. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan konsepnya kita, tempatnya kita, kenyamanannya kita, dan bahkan menu-menunya kita, jangan lupa main kemana tuan? Overthinking Coffee. Ditunggu. Lanjut ngopi kita. Mantap, dijamin nggak nyesal.